Shalom anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita kembali berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Mari saat ini bersedia aja anak-anak untuk berdiri. Kita mau memulai ibadah hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari anak-anak kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Engkau sungguh baik menyertai kami sampai dengan hari ini. Kami pun bisa beribadah dan kami mau sungguh-sungguh memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tolong pimpin dan sertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mari semua anak Tuhan katakan, amin. Anak-anak, mari saat ini kita bersukacita ya. Kita mau katakan kepada dunia bahwa aku mau ikut Yesus, bukan karena ikut-ikutan, tapi karena cinta Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena mama, bukan karena papa, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena mama, bukan karena papa, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Bukan karena mama, bukan karena papa, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kita yang kita cintai. Nah, sekarang kita juga mau memuji Tuhan, mau mengatakan bahwa aku mau ikut Yesus kemanapun Yesus memimpinku. Aku mau ikut Yesus meskipun jalannya susah maupun jalan yang senang. Aku tetap mengikut Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyikan Ikut Yesus dari KPPK 231. Ku ikut Yesus tempuh jalan yang datar, bunga lebat atau sumber air yang sejuk. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku, menuju ke surga pasti ku ikut. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana ia pimpin ku mau ikut Dia.
Ku ikut Yesus tempuh jalan bahaya, badai topan awan gelap melintangiku. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku. Ku tak gentar karena Ia di sisiku. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana Ia pimpin ku mau ikut Dia. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana Ia pimpin ku mau ikut Dia. Kemana Ia pimpin ku mau ikut Dia. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Mari kita sama-sama berdoa dulu. Yuk, berdoa yang baik, kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu masuk di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu melakukan firman-Mu. Berkatilah kami, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak kan sudah tahu ya bahwa murid-murid Yesus berjumlah berapa? Berjumlah 12 orang, ya. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah kembali ke surga, yang melanjutkan pelayanan di dunia ini siapa? Ya, para murid-murid yang saat itu disebut rasul-rasul. Ketika saat itu para rasul ini melayani, berkali lipat ganda, bertambah-tambah murid-murid Tuhan yang tersebar di seluruh dunia. Senang ya, kita lihat banyak orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus menyertai murid-muridnya, memberikan kuasa ketika mereka memberitakan firman. Bahkan juga para rasul-rasul itu mempunyai kuasa juga untuk mengadakan mujizat, menyembuhkan orang sakit. Mereka juga dapat melakukannya karena Tuhan yang memberikan kuasa itu. Nah, ketika para murid atau rasul-rasul itu terus melayani orang, melayani para jemaat, mereka dengan jumlah cuma 12 itu gak cukup anak-anak. Ya, jadi mereka capek melayani pemberitaan firman. Nah, belum lagi melayani para janda. Nana tahu janda itu apa? Orang-orang yang sudah tidak mempunyai suami sehingga mereka tidak punya penghasilan. Biasanya kan para suami atau papa-papa kita yang kerja, ya. Nah, sampai pelayanan pada janda-janda itu diabaikan anak-anak. Nah, para rasul ini mulai berpikir dan para janda ini juga mulai mengeluh. Kenapa kami sekarang diabaikan? Mereka gak diberi sumbangan tepat pada waktunya. Akhirnya para rasul mulai punya cara. Gimana kalau kita pilih orang-orang yang takut akan Tuhan, lalu mereka kita ajak untuk melayani para janda ini, sehingga janda-janda ini boleh terlayani dengan baik. Wah, setuju semua anak-anak. Akhirnya dari beberapa jemaat yang mereka tahu, yang hatinya takut akan Tuhan dipilih 7. Ya. Dan salah satunya itu adalah Stefanus. Anak-anak, Stefanus mulai melayani ya. Tuhan juga memperlengkapi Stefanus dengan kuasa yang sama seperti pada murid-murid Tuhan Yesus. Dia selain melayani janda-janda, melayani orang-orang miskin, dia juga memberitakan firman Tuhan.
Dan Tuhan juga berikan dia kuasa juga untuk menyembuhkan orang sakit. Luar biasa. Nah, ketika murid-murid Kristus itu semakin berkembang, ternyata ada orang-orang yang tidak suka anak-anak. Orang-orang Yahudi yang disebut jemaat Libertini. Mereka mulai menghasut orang-orang. Wah, Stefanus itu, rasul-rasul itu, mereka itu menghujat hukum Musa dan Allah. Masa Stefanus dan para rasul itu bilang kalau Yesus orang Nazaret itu akan merobohkan bait Allah yang besar ini dalam 3 hari. Dan mereka juga menentang hukum Musa. Wah, pembicara yang negatif itu terdengar di orang-orang yang berada di sana. Mereka mulai gak suka sama Stefanus. Karena apa, Nana? Mereka sangat menghormati Musa. Dan mereka juga pikir mana mungkin bait Allah yang besar dan megah itu hancur dalam 3 hari. Karena Yesus. Mungkin anak-anak belum ngerti ya apa maksudnya. Tapi nanti anak-anak bisa belajarkan apa sih yang maksudnya. Yesus itu merobohkan bait Allah itu ketika Yesus itu telah bangkit dan mengalahkan kuasa dosa. Nah, selanjutkan anak-anak. Akhirnya Stefanus ini mulai ditangkap anak-anak. Dibawa ke mahkamah agama. Diadili di sana. Orang-orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat. Mereka mulai mengatakan Stefanus ini patut dihukum karena dia sudah mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merobohkan bait Allah. Dan juga Stefanus ini juga menentang hukum Musa. Anak-anak, Stefanus saat itu apakah dia mulai takut? Atau dia juga mulai menyerah? Oh iya, maaf ya, aku sudah ngomong kayak gitu, gak betul. Padahal seharusnya itu betul. Apa yang dilakukan Stefanus anak-anak? Ketika dia menghadapi orang-orang yang berbohong, yang orang-orang yang ingin Stefanus dihukum, dia tetap berdiri dan dia berkata kepada semua orang itu. Ketika Stefanus mulai berkata-kata anak-anak, wajah Stefanus ini memancarkan cahaya yang berkilauan seperti wajah malaikat. Tuhan menyertai Stefanus. Tuhan membuat Stefanus berani berkata-kata. Dan Stefanus mulai mengatakan, sejak dulu zamannya nenek moyang kalian Abraham dan sampai dengan kalian dibawa ke Mesir dan sampai dengan kalian dibawa ke tanah Kanaan. Kalian adalah bangsa yang tidak menaati Allah, beribadah kepada Allah lain, ilah-ilah yang tidak punya kuasa sama sekali. Bahkan saat ini pun kalian semua menentang Yesus, yaitu Allah sendiri. Wah, anak-anak, hati orang-orang di sana terus tambah jengkel ya. Stefanus berkata seperti itu. Lalu mereka mulai, anak-anak, menyeret Stefanus keluar dari pengadilan itu. Lalu apa yang dilakukan oleh orang-orang itu? Mengambil batu-batu. Stefanus mulai dilemparin anak-anak dengan batu. Wah, Stefanus saat itu tentunya kesakitan ya semua badannya. Tapi saat itu Tuhan datang kepada dia melalui suatu penglihatan. Stefanus bisa melihat bahwa dia melihat surga. Ada Allah di sana. Itu menandakan bahwa Stefanus akan diterima oleh Allah di surga. Stefanus akhirnya anak-anak ketika sudah menerima
pukulan dari batu itu berkali-kali, tentunya dia akhirnya meninggal. Tapi iman Stefanus akan Yesus itu menjadi satu peringatan sampai saat ini bahwa dia adalah murid Kristus yang disebut martir, yang mau berjuang mempertahankan Kristus walaupun dia harus mati. Anak-anak, sifat berani Stefanus itu yang harus kita teladani. Anak-anak, teruslah menceritakan firman Tuhan pada orang lain. Anak-anak, Lose punya sebuah kotak. Ya, di dalamnya Lose taruh sebuah lampu. Ya, sekarang Lose taruh di sini. Apakah anak-anak melihat ada cahaya yang keluar? Tidak ada ya. Sekarang Lose coba nyalakan ya. Lose coba nyalakan lampunya. Nah, anak-anak bisa melihat cahayanya? Oh, bisa Lose. Ya, betul bisa. Tapi hanya sebagian kecil. Sekarang Lose angkat di lampu. Tara, bagaimana cahayanya? Pastinya bersinar lebih terang. Bisa bersinar di mana-mana. Nah, anak-anak, kita adalah murid Kristus yang tidak boleh menaruh firman Tuhan saja dalam diri kita sendiri. Tapi kita belajar, ceritakan firman Tuhan kepada orang lain. Seperti terang lampu ini yang menyinari semua orang. Ya anak-anak ya, kalau anak-anak harus belajar ceritakan tentang Yesus. Apalagi kalau punya teman yang gak pernah ke gereja, yang gak pernah baca Alkitab atau berdoa. Nana bisa beritahu bukan? Dan juga anak-anak harus jadi anak yang mengasihi teman-temannya. Nana, mari kita sama-sama menghafalkan ayat firman Tuhan yang ada di Roma pasal 1 ayat 16a. Bunyinya apa? Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kita ulang ya. Roma 1 ayat 16a. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Siapa yang percaya Tuhan? Kalian terus berdiri teguh dalam Injil seperti Stefanus. Dan teruslah memberitakan Injil. Dan Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepadamu dan keberanian kepadamu. Oke? Mari sama-sama kita berdoa kembali. Tuhan Yesus, kami sangat dikuatkan dan bersyukur boleh melihat Stefanus yang berani membela nama Tuhan. Kiranya pakai kami, walaupun kami masih kecil, kami bisa memberitakan firman Tuhan dimanapun kami berada. Baik kepada orang tua, teman-teman, keluarga, dan yang lain semuanya Tuhan. Tuhan tolong kami jadikan anak yang berani untuk memberitakan Injil Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Anak-anak, mari mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang dapat kalian berikan dengan cara transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini.
Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Mari sekarang kita berdiri, kita mau bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Anak-anak, ayo yang masih online. Setiwi tidak akan pernah bosan untuk ngajak anak-anak untuk ikut ibadah onsite. Yuk kita ke gereja. Dan ingat ya, sekarang sudah gak ada poin loh untuk yang ibadah online. Tapi untuk anak-anak yang ibadah onsite, Setiwi kasih poin untuk reward kalian. Yuk kita belajar sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, setia kepada Tuhan dengan cara beribadah ke gereja. Dan juga Setiwi mau ingatkan buat kalian yang tahu ada teman-teman atau saudara yang belum bergereja dan mereka juga mau beribadah, kalian bisa share link ibadah hari ini buat mereka. Jadilah berkat bagi mereka. Happy Sunday and God bless you. Bye-bye.